Mas kenal sama Mas Gilang Juragan 99 nggak Mas? Katanya mau main akap juga. Nggak kenal. Katanya mau main akap juga. Lo silakan tuh. Emangnya akap punya Haryanto? Haryanto punya akap. Bukan akap punya Haryanto. Kalian itu nggak usah lah pakai bahasa-bahasa POA, buka akap, buka jalur aku, tak ketawain kamu. Lawang aku lu jalan itu semelantang. Aku cuma berusaha sebaik mungkin. Kok seandainya aku ada saingan yang bisa bikin atau ngambil jalur Haryanto jadi nggak laku misalnya, tak anggap beban hidupku berkurang. Jadi nggak sedih aku, nggak susah. Cuman selagi Allah masih ngamanatin sama aku, otomatis harus aku kerjakan sebaik mungkin dan aku perjuangkan sebaik mungkin, pertahankan sebaik mungkin. Terus suatu saat aku harus mundur. Ya alhamdulillah, berarti Allah udah nyuruh aku istirahat. Jadi apa yang mau kamu pusingin? Seneng lah malah. Gitu. Mana tak ketawain kalau kalian pakai bahasa-bahasa kompetitor sama aku. Tak ketawain. Kayak anak kemarin sore kamu. Saya yang kemarin izin studi skripsi di Wisata. Oh alah. Mas aku kemarin ngimpi ketemu sampean Mas. Mimpi doang kan, nggak ngapa-ngapain tapi kan. Kabar Javasking apa sudah membaik Mas? Nggak tahu aku, belum tak cek lagi. Mas mau keliling Jakarta nggak? Enggak. Kemarin ada beberapa titik yang aku harus datang. Di Tangerang, sama di Jakarta. Kabar HR79 masih antrian buat dandan perbaikan. Mas kok bisa Mas Rian selalu berpikir positif? Lah kenapa nggak bisa? Justru pertanyaan gue harusnya ke orang yang selalu berpikir negatif. Kenapa kamu selalu berburuk sangka? Sama Allah, sama diri kamu, sama orang lain. Kenapa? Kayak kamu bikin susah diri kamu sendiri. Hidup itu udah susah, nggak usah dibikin susah. Jadi cara yang paling mudah adalah selalu berpikir positif. Konblok garasi doyong kapan dipasangnya Mas? Nggak tahu. Alhamdulillah Mas sudah buka lain ketanggungan jadi bisa kejar waktu PJK. Amin Mas Danu. Kenal driver 152, insya Allah semua driver aku kenal. Mas kalau lagi di Jakarta diupdate di gila. Ini aku lagi di Jakarta, lagi di Sumerarta. Mas kenapa HR tim Madiun nggak lewat Sarangan? Karena jalur Sarangan itu berat, buat jangka panjang buruk. Makanya aku nggak mau lewat sana. Aku berpikir selalu, kamu mikirnya 2 langkah nih. Aku udah mikir 100 langkah, mungkin 1000 langkah ke depan. Ada batasan umur untuk pensiun nggak? Mas kaneanya di mana? Di matamu. Scania di mana? Itu pabriknya lah di mana? Pak Topo sekarang pegang HR berapa Mas? Topo terakhir jalan 16 biro siji. Yes, itulah. Mas tahu nggak kemarin rame ada yang maling bus tapi didorong. Bukan dimaling itu, ditarik leasing. Nariknya pakai debt collector, makanya dicap maling. Ya nggak mungkin lebih segede gitu dimaling. Janisari ganti velg aluminium nggak Mas? Mungkin. Mas gak buka agen Songgom? Belum. Plat AB, Semin. Songgom lagi banjir tuh katanya. Iya. Plat AB, Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta hadir. Monggo. Sinarjaya dulu dimaling Mas. Oh ada kejadian. Yang aku maksud itu bis segede gitu dimaling didorong orang banyak. Itu kan hal yang nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau kasus pencurian bis ada banyak. Di masa-masa dulu tahun-tahun era 90-an banyak. Dulu Bapak juga pernah Mas ya? Bapak angkot, mobil.
Pak Haji apa pernah dituduh nyolong pelem Mas kayak film Hari Danianto? Kalau dituduh nyolong pelem enggak, cuman di miss kenalin sama orang, iya. Sama karyawannya sendiri pernah. Jadi itu cuman gambaran aja. Pernah. Dari dulu kan Mas apa bener Mbak Yadi Gajah mau pensiun? Loh, keputusan pensiun itu kan keputusan mereka. Kalau misalnya mereka mau pensiun ya silahkan. Andi Tiaga sama kabar waktu Selasa kemarin saya mau garasi Tangerang, ya Allah kasih banget. Aku kemarin ke Tangerang cuma buat meeting aja. Kemarin sempat meeting di Kesi Roda. Habis itu cabut lagi. Kendoyong ada kerjaan terus habis itu kabur. Mas Kris jenggot ditunggu armada terbarunya. Amin. Mas apakah semua armada daerah kan dipasang velg aluminium? Enggak lah. Kita belinya berapa kita pasang. Kalau seandainya armadanya HR 10 20 mungkin beliin semua. Ratusan mau diganti semua gimana? Bertahap. Angkot 03-nya udah habis, udah nggak punya. Selesai. Kok kamu tahu sih? Luragung hadir Mas, Tia selalu menyimak kuliahnya. Luragung apa nih? Luragungnya Haji Ayan apa Luragung mana nih? Transjakarta aja pernah dimaling Mas. Ya nggak tahu lah. Mas Rian kayaknya pakai perasaan hati kalau buka line Gunung Kidul. Iya iyalah, harus. Mas Haryanto itu dikasih sama Allah itu udah luar biasa banyak. Udah lebih dari kemampuan PO-PO yang ada saat ini di sini. Jadi apa yang mau kita kejar tuh apa gitu. Kita mau nguasain semuanya juga nggak mungkin. Jadi selama ini apa yang aku lakukan, jalur yang aku buka itu jalur-jalur yang tarikan ibaratnya kayak domino aja gitu. Kamu tahu domino itu kalau berdiri, efek domino efek. Nah itu. Jadi selalu berantai gitu. Tapi kalau jalur-jalur yang bener-bener nggak ada sambungannya sama domino itu tadi, aku udah nggak terpikir buat buka. Gitu. Karena buatku udahlah, ya bener-bener udah ngerasa cukup, lebih dari cukup. 160 bis per hari, kamu mau nyari di mana? PO mana yang jalan segitu? Nggak ada. Jadi ya walaupun kadang ambisiku masih pengen berkembang lagi, tapi aku tetap selalu menghindari jalur-jalur yang pribumi-pribuminya masih eksis di sana. Yang tak maksud pribumi itu putra daerah, dengar. Ini kadang kemarin tuh kayak kemarin tuh aku bilang pribumi banyak kayak yang ngoceh, ngomongnya Cina lah, apalah segala macam lah. Itu otaknya berarti keterbatasan. Yang aku maksud pribumi itu putra daerah. Ibarat contoh misal nih, aku kan pribumi Kudus, putra daerah Kudus. Ada pengusaha dari Jakarta datang masuk. Kayak di selatan itu kan rata-rata yang masuk pengusaha-pengusaha Jakarta, Hiba, Sinar kan, pengusaha-pengusaha barat. Masuk ke situ mengganggu kestabilan ekonomi perusahaan-perusahaan pribumi putra daerah yang bener-bener lahir di situ, gede di situ, tanah kelahirannya di situ. Tapi seandainya itu dijalankan dengan cara persaingan yang sehat pun nggak jadi masalah. Aku juga sejak awal nggak pernah bilang itu salah. Jadi apa salahnya kalau aku cuman bilang aku pengen pribumi-pribumi itu berkembang gitu, supaya mereka nggak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan pendatang. Kan aku nggak menyalahkan, cuman memberi semangat aja kepada tuan rumah. Kenal sama Mbak Widya owner Bintang Katulistiwa? Insya Allah kenal, sekedar tahu sama tahu. Mas bedanya plat K sama B apa? Karena perusahaan bis itu nggak kayak di dalam pikiran kamu. Kalau perusahaan bis itu plat nomornya harus ngikutin akte domisili perusahaan, bukan akte kelahiran. Kamu kan mikirnya ikutin akte kelahiran. Makanya kapan-kapan beli bis biar tahu. Ini banyakan orang ngoceh enak sih. Katanya bis Kudus, logo menara dipasang-pasang di Kudus, tapi platnya B, bayar pajaknya ke Jakarta. Lah urusan pajak ngapain lu urusin lih? Kan pajak buat Jakarta, pajak buat Indonesia juga, buat masyarakat juga. Terus lu mau bahas kontribusi Pak Haji Haryanto sama Kudus, diketawain orang Kudus lalu. Insya Allah selain Jarum, perusahaan paling berkontribusi selain Jarum, Pura, ya Kudus ya Pak Haji Haryanto. Berapa ribu karyawannya? Orang Kudus yang kerja nyari makan sama Pak Haji, anaknya, istrinya, belum dari aspek sosial dan lain sebagainya.